Kita coba lihat dulu karena sudah ada pertanyaan via WhatsApp. Wow. Ini dari Ibu Heni dari Depok. Pertanyaannya adalah, saya baru merasakan menjadi orang tua SD kelas 1 minggu ini. Kewalahan saya adalah anak susah fokus jika Zoom. Kurang tertarik dan merasa sekolah menjadi bosan. Saya sebagai ibu bekerja yang bekerja WFH kadang susah mengatur emosi juga karena masih harus ada agenda lain. Saya merasa sedih dan bingung. Apa nih tips dan juga strategi terkait dengan hal ini? Mungkin kita langsung bisa Monica ke Mbak Monica. Bagaimana nih Mbak Monica? Ternyata tidak cuma anak aja nih yang stres, ada orang tua juga gitu ya, yang butuh dukungan gitu ya. butuh pencerahan. Yes. Karena kalau gimana tadi nih? Mbak Monica nyebut challenge itu kayak do re mi fa sol. Nah, Menantang kesabaran kita, tapi biar ada makin jelas gitu ya. Monggo Mbak. Ya, ada beberapa hal ya yang ada di situ tadi ya. Ya. Pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Heni kalau nggak Heni. salah. Ibu Heni dari Ya, Depok. Bu Heni tadi bahwa gimana sih Mbak biar anak-anaknya kayak gitu bisa fokus kayak gitu ya. Nah, memang yang perlu kita pahami dulu bahwa kalau kita saat ini belajar secara daring, ini kan beda ya dengan kita belajar secara tatap muka. Kalau tatap muka semuanya terlibat, Yes. panca indera, Mhm. ya ada ya indera mata, telinga, terus kemudian mungkin perasa, terus dan lain sebagainya. Semua motorik juga semuanya terlibat kayak gitu ya. Ketika ada informasi yang masuk kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya sekarang dihadapkan pada kondisi yang daring ya, terus kemudian setiap saat itu ada video call, ada Zoom dan lain sebagainya, jelas ini terbatas lewat layar saja kayak gitu. Itu hambatannya. Nah, awalnya semuanya terlibat indranya. Sekarang fokusnya ketika daring itu hanya mata saja yang bekerja. Kebanyakan ya, kebanyakan kan menatap ini, ya kan, menatap layar kayak gini. Kalau kita, misalnya kita aja nih orang besar kayak gitu, kita kalau biasanya Zoom itu betahnya sampai berapa jam sih? Kayak gitu. Kita kuatnya sampai berapa jam sih? Ya enggak? Benar. Kalau kita sampai berapa misalnya seharian kayak gitu, itu kan matanya lelah ya. Capek banget dan itu menguras energi. Apalagi anak-anak kayak gitu. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa memang ada keterbatasan layar seperti itu ya, penyampaiannya seperti itu. Ditambah lagi mungkin situasi pembelajarannya yang mungkin kurang interaktif kayak gitu. Jadinya jadi anak itu kok kayak gini, dengerin aja, nggak ada keterlibatan, nggak ada sapa-sapaan kayak gitu. Gimana kalau kita cuma dengerin aja kayak gitu kan ngantuk ya. Anak juga seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi atau mensikapi hal-hal yang seperti ini dengan keterbatasan yang ada, terus kemudian kita tetap bisa involve gitu ya, kita tetap bisa fokus, maka memang ini perlu kerjasama kayak gitu ya, orang tua dan juga sekolah kayak gitu. Bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran yang variatif kayak gitu, yang interaktif, yang di situ melibatkan anak-anaknya, yang menantang. Nah, itu pihak sekolah kayak gitu ya, pihak gurunya. Di rumah pun kayak gitu agar kita fokus, itu juga ada beberapa hal. Ada istilahnya kalau di istilahnya itu flow kayak gitu ya, biar kita tetap fokus gitu ya. Anak-anak itu benar-benar menikmati, benar-benar bisa tahan lama nih kayak gitu ya. Bisa kalau dipanggil itu nggak denger, benar-benar fokus kayak gitu. Itu adalah kondisi flow yang dia merasa nyaman, merasa happy gitu ya ketika di pembelajaran. Nah, ada beberapa hal gitu ya agar anak ini fokus seperti pertanyaannya Ibu Eni tadi. Yang pertama adalah kita
bisa memberikan tantangan kayak gitu atau membuat target-target. Kita tanya ke anak kita kayak gitu. Nah, misalnya ya, ini dari Bu Guru, hari ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan. Ada beberapa aktivitas. Kamu mau seperti apa kayak gitu nanti belajarnya? Kamu bisa nggak kamu menyelesaikan ini seperti itu, atau kamu mau pilih aktivitas yang mana aja? Nah itu anak juga diajak untuk menentukan target kayak gitu. Terus kemudian dia juga diajak untuk diberikan pilihan-pilihan. Nah mau belajar yang mana, mau menyelesaikan tugas yang mana dulu. Nah itu ketika kita terlibat atau anak terlibat, nah itu insya Allah itu akan berpengaruh terhadap kondisi flow tadi, happy kayak gitu ya, happy ketika pembelajaran daring seperti ini. Dan juga hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah pendampingan orang tua ini. Orang tua hadir nggak kayak gitu. Orang tua cuek atau memang peduli kayak gitu mendampingi. Kalau orang tuanya misalnya yuk membimbing, apa sih keluhanmu, apa sih kesulitanmu seperti itu insya Allah akan bisa membuat anak itu bisa fokus kayak gitu, bisa mungkin hambatan-hambatannya itu bisa terselesaikan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tua lepas tangan begitu saja, wes lah terserahlah kamu kayak gimana kayak gitu. Nah, itu juga akan sulit seperti itu. Nah, terus kemudian Bu Heni tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ibu bekerja? Nah, kita perlu istilahnya mendelegasikan, ya kan? Ya, mendelegasikan agar semuanya bisa berjalan kayak gitu. Mendelegasikan dengan mungkin suami, mungkin orang tua kita, kakek nenek kayak gitu, atau mungkin kalau nggak bisa semuanya ada ART ya kita bisa. Tapi kemudian dalam pendelegasian itu adalah kita perlu memperjelas kegiatan anak saat itu apa, hari ini apa aja, Mbak, kayak gitu misalnya. Tolong ya hari ini misalnya Hanif kayak gitu diajarin ini kayak gitu, didampingi kayak gitu. Terus kemudian kita juga perlu mengedukasi nih kayak gitu yang mendampingi anak kita, coba di ini ya Bu, apa Pak, biar mengerjakan sendiri kayak gitu. Atau kemudian nanti kalau kesulitan boleh tanya loh ke ke orang tua atau yang mendampingi tersebut. Jadi itu yang bisa kita upayakan agar semuanya bisa tetap jalan. Semoga bisa menjawab. Cuma Fer, kalau aku lihat nih sebenarnya tantangan kan banyak ya. Aku rasa bukan cuma perihal teknis gitu ya, di mana belajarnya harus lewat layar laptop, tapi juga mungkin bagaimana komunikasi antara anak dengan gurunya, atau mungkin bagaimana agar anak tuh memahami benar-benar apa yang dia pelajari hanya dengan video call gitu. Aku rasa tantangannya tuh banyak banget faktor. Belum lagi kalau denger sharingnya Mbak Anissa tadi, ada kondisi personal mungkin, entah keluarganya bagaimana, kebiasaannya, atau anaknya ini sendiri juga ada kondisi seperti apa atau punya kebiasaan seperti apa. Cuma kalau aku dengar dari sharingnya Mbak Anissa tadi dan paparannya Mbak Monica, bahwa sebenarnya salah satu kunci terpentingnya tuh komunikasi, aku rasa ya. Entah komunikasi antara orang tua dengan anaknya, atau anak dengan gurunya, atau orang tua dengan gurunya. Aku rasa itu kunci dari sekolah online ini agar bisa tetap berjalan. Mungkin aku pengen tanya sama Mbak Anissa sih Mbak, soal pengalamannya Mbak Anissa nih. Apalagi kan tadi Mbak Anissa juga nyinggung bahwa sebelum mulai sekolah dasar sudah kasih sounding bahwa ini nanti sekolahnya akan lebih serius, mungkin akan lebih sulit, tidak bisa berhenti lagi seperti waktu TK gitu, walaupun harus online. Nah, sepemahaman kami, mungkin teman-teman Detikers juga, bahwa namanya komunikasi dengan anak gitu ya Mbak, mungkin susah-susah gampang, belum lagi anak-anaknya juga mut-mutan gitu untuk mau mengiyakan atau dia punya keinginan yang lain. Kalau pengalamannya Mbak Anissa nih Mbak, komunikasinya seperti apa sih Mbak agar bisa memberikan pengertian pada anak, terutama ya menghadapi situasi ini ya, pandeminya sendiri sudah challenging, ditambah mereka harus sekolah di tengah kondisi seperti ini. Nah, pengalamannya komunikasi Mbak Anissa gimana nih Mbak dengan anaknya?
Mm. Jadi aku tuh dari bayi banget ya, kayaknya dari dia belum bisa ngomong gitu ya, aku tuh udah sering banget ngobrol. Jadi aku membuat ngobrol ini sebagai ritual sehari-hari gitu. Jadi kan dulu dia di daycare, jadi anakku tuh di daycare dari umur 3 bulan. Bayangkan aku bekerja, suamiku bekerja, dia di daycare aja gitu. Anak pulang daycare itu pasti aku tanya, tadi belajar apa? Ya padahal bayi kan, di mobil gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Tadi belajar apa? Tapi aku ditanya setiap hari, itulah yang aku lakukan sampai besar. Jadi sampai dia umur 3 tahun, dia masuk preschool, dia pindah daycare yang ada preschoolnya. Aku tanya juga gitu, tadi sekolah ngapain aja, ada yang menangis nggak, ada yang sedih nggak, gitu tuh perasaan-perasaan seperti itu tuh selalu aku tanya gitu kan. Jadi ketika harus sounding untuk sekolah online, kita sudah punya ritual itu sebelum tidur gitu. Jadi nggak susah karena aku hanya perlu memastikan nih buat teman-teman semua yang mungkin susah banget anaknya diajak ngobrol gitu ya, kalau lagi main game emang susah gitu ya, atau anaknya lagi main ya nggak bakal didengar juga gitu kan. Jadi aku selalu memastikan indranya tidak terdistraksi yang lain, hanya mendengarkan aku. Jadi sebelum tidur tuh kamarnya udah gelap, dia udah mandi, dia udah kenyang, udah siap tidur dalam kondisi fisik yang udah siap tidur dan nggak pegang-pegang mainan lagi. Anak kecil kan diajak ngobrol kadang-kadang pegang-pegang mainan gitu ya. Jadi nggak konsen gitu dengerin kita. Nah itu tuh aku nggak pernah kayak gitu. Dalam kondisi yang udah siap banget, aku bilang, kamu sekarang udah ini loh, seru banget ya jadi anak SD gitu. Sekarang udah besar banget, masa umurnya 6 itu banyak banget gitu. Dulu umurmu 1 kamu belum bisa jalan. Jadi dipuji-puji, diapresiasi bahwa sekarang kamu sudah besar, kamu siap untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jadi kalau mau sounding sama anak ya itu sih, pastikan dia dalam kondisi memang mendengarkan kita sepenuhnya. Jangan lagi main-main. Bisa sih sebenarnya lagi main-main berdua gitu ya. Iya tahu kamu nanti gini. Tapi biasanya nggak konsen. Kalau anakku pas abis main gitu ditanya lagi, tadi ibu bilang apa? Hah? Nggak tahu gitu. Tapi kalau sebelum tidur udah gelap tuh ditanya lagi tuh dia tahu. Dan aku ulang-ulang. Jadi janji ya tugasnya selesai semua ya. Ya gitu. Jadi yang namanya anak kan perlu repetisi ya. Nggak bisa tuh kita ngomong 1 kali terus berharap dia mengerti selamanya gitu ya. Bisa aja dia sekarang ngerti, seminggu paham, terus minggu depannya mungkin butuh sounding ulang, ya udah nggak apa-apa. Nah, kita sekarang ada pertanyaan lagi dari Detikers, Wah. pertanyaan via WhatsApp. Boleh. Ada dari Mbak Feby di Depok. Aku izin bacakan. Anak saya tidak pernah sekolah offline karena tahun sebelumnya ketika masuk TK kondisinya sudah pandemi, tentu harus online. Wah, ini berarti berbeda kasus dengan ceritanya Mbak Anissa ya. Tahun ini dia sudah harus masuk SD dan tetap masih harus online. Saya khawatir social skill anak saya akan terlambat berkembang karena kurangnya interaksi langsung dengan peer friends-nya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengurangi potensi hal ini terjadi? Dan bagaimana seharusnya juga metode sekolah online ini agar social skill anak tetap normal berkembang? Wah, pertanyaannya berat. Jadi masalah ya. lain juga ini nih. masalah lain ya, selain bukan cuman pendidikan, belajarnya, fokusnya bukan. selain materinya tapi juga social skill dia. Aku rasa ini juga PR kita bersama ya, kita yang Perlu besar-besar juga aja. Kalau hubungan sosialnya berkurang karena kondisi pandemi, ya berat-berat gimana gitu, apalagi yang anak-anak ya. Mungkin boleh dijawab sama Mbak Monica dulu kali ya, Mbak. Ya, oke. Mbak Feby di Depok, kayak gitu. Mengkhawatirkan efek dari daring seperti itu ya. Masih social skill-nya gitu ya, keterampilan sosialnya kayak gitu. Ya memang salah satu kelemahan daring gitu ya, yang mau nggak mau gitu ya, nggak bisa kita pungkiri kayak gitu ya, kaitannya dengan kompetensi sosial ini, kompetensi sosial anak ini seperti itu. Kalau selama ini misalnya kalau dalam pembelajaran transfer of knowledge, pemahaman kognitif kayak gitu bisa lah kayak gitu ya, masuk kayak gitu ya. Tapi gitu ya, ada hal-hal yang lain nih, kompetensi yang lain itu yang nggak bisa digantikan sama layar ini seperti itu, kayak gitu. Sentuhan, komunikasi, sikap. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan karakter ini itu sepertinya sulit gitu ya diwujudkan kalau kita pembelajarannya akan terus-terusan daring seperti ini, seperti itu. Jadi memang itu kelemahannya, salah satunya adalah hal itu gitu ya. Selain aspek-aspek yang lain kaitannya dengan karakter yang tadi saya kemukakan tadi, kerjasama.
ngajak kerjasama kayak gimana sih, kayak gitu. Ngajak anak untuk bisa berempati kayak gimana. Angel sulit kan kalau misalnya hanya teori, oh ini loh katanya dengan empati itu kayak gini kita nolong. Nah itu mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau actionnya kayak gitu sampai ke perilaku kayak gitu, nah itu memang perlu tantangan tersendiri kayak gitu. Dan juga karena ada keterbatasan ini, maka orang tua harus membackup. Ya, orang tua harus mengambil tanggung jawab kayak gitu. Inilah saatnya orang tua begitu untuk ya udah inilah tanggung jawabku, amanahku kayak gitu. Allah sudah memberikan yang luar biasa dan saatnya sekarang mengembalikan bahwa di masa pandemi ini tugas pengasuhan pendidikan itu benar-benar menjadi salah satu tugas dari orang tua, tanggung jawab orang tua. Nah, kalau yang sosial seperti itu tadi, ya kita perlu komunikasi juga ya dengan gurunya seperti itu, apa kompetensinya. Kita juga orang tua juga perlu mengajarkan. Mungkin kalau ada anak lebih dari satu kayak gitu, bisa kerjasama antar kakak sama adik kayak gitu. Misalnya kalau anak saya misalnya ya, untuk yang kerjasama sosial dan sebagainya seperti ini, tolong tuh jemuran ya, jemuran kan banyak tuh ya besar kayak gitu. Kalau sendiri nggak bisa kayak gitu, tapi kalau misalnya dengan dua anak kayak gitu, nah ternyata dia bisa bekerja sama seperti itu. Terus kemudian bisa juga kita kalau kompetensi sosial gitu yang kita backup dari rumah, kita bikin kayak semacam pertemuan keluarga. Nah, pertemuan keluarga aja, ngobrol aja kayak gitu. Ngobrol aja orang tua, anak, bapak, ibu, anak kayak gitu. Saling cerita, saling mendengarkan kayak gitu. Nah, kemudian di situ anak terbiasa terbuka kayak gitu terhadap keluarga, orang tuanya. Itu menurut saya penting banget untuk dilakukan kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, kompetensi sosial tadi. Baik, coba Mbak Anissa, kita juga pengen mendengarkan bagaimana dengan pengalaman Mbak Anissa karena keterbatasan bertemu dengan teman-temannya atau lingkungan sosialnya secara langsung begitu ya. Bagaimana nih untuk bisa mengatasi masalah social skills-nya? Aku juga termasuk yang khawatir ya, karena ujung-ujungnya semua akan kembali ke screen kan. Sementara anakku tuh matanya minus, dia dari lahir memang minus matanya gitu ya. Jadi memang aku membatasi screen-nya juga gitu. Sementara sekolah aja udah berapa jam kan. Nah pada akhirnya ya karena nggak bisa ditolerir lagi ya, mau nggak mau nih anak pasti harus ngobrol sama temennya kan. Jadi aku make sure setiap hari udah pasti tuh video call ibu aku. Jadi anakku mau ngobrol dengan orang lain selain aku dan ayahnya gitu. Karena kan anakku cuma satu. Jadi dia bisa ngobrol sama orang lain. Dan yang kedua, aku beri 1 jam sore-sore dia boleh main game bareng temennya tapi sambil video call. Itu chaos banget loh. Bagi kita orang dewasa ya, bagi kita kaum-kaum yang kalau main game tuh ya main game lah, nggak usah sambil ngobrol gitu. Jadi dia main game di iPad-nya, main game bareng temennya, lalu dia video call pakai handphone di sebelahnya. Jadi mereka ngobrol sambil main game gitu. Tapi itu pun aku batasi hanya 1 jam. Jadi setelah 1 jam ya dia kembali lagi tidak ngobrol. Karena kalau nggak gitu main game terus nggak sih gitu. Nggak. Aku juga nggak mau dia main game terus, dan aku juga nggak mau dia melihat layar terus. Ngelihat layar untuk sekolah aja tuh udah cukup gitu loh maksud aku. Jadi ya suka nggak suka ya memang harus pakai teknologi sih. Jadi aku biasanya chat ibu-ibu anak-anak lain. Ada yang mau main game nggak sore ini gitu, atau enggak si anaknya biasanya chat aku, tante ini siapa, boleh nggak aku main game? Boleh tapi jam 5 ya gitu. Jadi biasanya jam 5 sampai maghrib dia boleh main game. Nggak ada cara lain sih menurut aku, karena aku tidak mau mengambil risiko playdate. Jadi aku tahu nih teman-temanku yang memang udah playdate, nggak apa-apa kan kita doang gitu ya. Kalau aku kayaknya takut banget nggak sih gara-gara playdate 1 kali terus harus ada yang sakit gitu ya. Jadi aku nggak mau mengambil risiko itu ya, pada akhirnya memang hanya lewat video call aja sih. Nah, kita ada pertanyaan lagi masuk via WhatsApp dari Detikers. Ada dari Aminanti. Mungkin Ferdi mau bantu bacakan? Boleh. Halo 20 detik, mau nanyakan untuk pendampingan sekolah online TK, terapan disiplin dari orang tua sebatas gimana ya pada saat mendampingi anaknya sekolah? Apakah kita perlu bersikap keras untuk anak supaya duduk mendengarkan guru? Karena anak saya tipenya aktif sekali, tidak bisa duduk lama di depan laptop. Beda kasus hyperaktif lagi ya. Ini kasus baru lagi nih. Gimana nih
Mbak Monica bisa dijawab mungkin pertanyaannya terkait dengan bagaimana kalau menghadapi anak Anak yang yang aktif. cenderung hyperaktif begitu. Oke. Nah, ini kaitannya dengan Bu Aminanti ya. Kalau anaknya banyak gerak kayak gimana sih Mbak? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oh, sama apa Mas tadi Mas? Banyak gerak sama? Biar bisa lebih fokus Mendengarkan atau menyimak Oke, pada saat mendengarkan belajar atau online. menyimak kayak gitu ya. Iya. Ya, perlu kita pahami yang pertama adalah karakteristik dari anak PAUD kayak gitu gimana. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anissa, rentang perhatiannya itu pendek. Sulit kayak gitu ya kalau diharuskan untuk sampai 1 jam, 2 jam menghadap layar kayak gitu tuh itu kayaknya kok nggak mungkin ya kalau anak TK seperti itu. Itu aja kalau 15 menit setengah jam itu sudah benar-benar fokus kayak gitu, itu udah bagus banget kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami adalah seperti itu, bahwa karakteristik anak PAUD itu adalah rentang perhatiannya pendek seperti itu, dan kemudian juga anak PAUD itu juga banyak gerak ya kayak gitu. Belum bisa istilahnya mungkin kalau duduk duduk lama kayak gitu, itu juga butuh effort seperti itu, butuh usaha kayak gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah gurunya, pembelajarannya itu juga harus menarik kayak gitu. Enggak hanya melulu melihat, tapi juga istilahnya diajak untuk terlibat, untuk mungkin ada praktek-prakteknya atau kemudian senam-senamnya kayak gitu, gerak-gerak tubuhnya kayak gitu. Anak misalnya gurunya, ayo teman-teman sekalian, yuk sebelum kita mulai kayak gitu, yuk kita gerakin badannya yuk. Coba Bu Guru mau lihat nih kayak gimana Mas Saga, coba gimana tunjukkan tangannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi gurunya perlu atraktif kayak gitu ya, perlu interaktif kayak gitu, dan metodenya juga harus variatif. Nggak cuman melulu natap layar aja seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu dari gurunya kayak gitu, terus kemudian anaknya mengkondisikannya bagaimana? Nah, makanya perlu pendampingan orang tua kayak gitu. Kita perlu istilahnya mempersiapkan dulu. Anak kalau mau Zoom itu juga perlu persiapan loh teman detikers kayak gitu ya. Nggak bisa bangun tidur langsung ujuk-ujuk. Ini Zoom loh Dek. Ini ayo kayak gitu. Nggak bisa, sulit kayak gitu. Tapi perlu persiapan dulu kayak gitu. Atau malamnya itu juga perlu kita sounding kayak gitu. Kita perlu, Dek, besok itu kita ada ketemuan sama Bu Guru kayak gitu jam segini. Tidurnya ini ya nggak larut ya kayak gitu. Itu juga perlu kita atur. Kalau anak PAUD itu pengaruh banget kayak gitu. Kalau tidurnya malam larut, mesti paginya itu sulit dibangunkan, atau kalau dibangunkan rewel. Dan Mbak Monica mungkin juga komunikasinya juga tidak perlu terlalu keras kepada anak, apalagi ini kan kategorinya kan anak PAUD begitu ya? Yes, betul. Iya, betul. Komunikasinya juga istilahnya kan ya yang positif ya, kayak gitu, mengajak kayak gitu juga istilahnya ya kita tetap terus gitu ya, istilahnya memberikan pemahaman seperti itu, memberikan reward atau pujian dan lain sebagainya seperti itu gitu. Terus sama saya mau ngomong apa tadi? Itu tadi persiapannya seperti tadi ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, dan juga apa tadi Mas? Jadi kehilang tadi. Tapi poinnya udah dapat ya, poinnya intinya tersampaikan kok Mbak. Intinya adalah harus bisa disounding dulu terhadap anak, apalagi ini kategorinya adalah anak PAUD, tidak bisa langsung ujuk-ujuk meminta kepada anak bisa langsung menghadap layar bertemu dengan gurunya secara daring gitu ya. Ya, sama ini satu lagi. Terus kaitannya kalau misalnya dengan tugas-tugas, nah ini yang bikin biasanya emak-emak itu stressful kayak gitu.
Nah, itu kalau tugasnya itu deadline-nya gitu. Pembelajaran sekarang. Nanti jam 12 siang atau jam 5 harus dikumpulkan. Waduh, cekot. Stressful nggak sih kalau kayak gitu? Pasti stressful. Kalau apalagi kalau ibu bekerja kayak gitu, dia harus menyesuaikan. Oh ini saya kerja kok harus mengumpulkan sore hari. Nah, makanya perlu juga istilahnya tenggang waktu ya. Dalam istilahnya pengumpulan tugasnya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau nggak bisa kayak gitu ya kita perlu kayak tadi Mbak Nisa tadi, komunikasi itu kunci. Nah, ini tadi kan Mbak Monica sempat nyinggung soal tugas berat segala macam. Cuma kan sekarang nih kalau dengan pertemuan serba online gitu, serba lewat video call, artinya mungkin anak-anak baik yang masih kecil-kecil atau mungkin yang udah ngerti googling gitu ya, bisa sambil browsing atau bisa sambil open book, sambil buka buku, mau lihat jawaban ketika ujian juga mungkin gampang banget gitu ya, tinggal ketik-ketik di Google atau buka buku gitu, nggak kelihatan kan di bawah kameranya. Nah, aku pengen tanya pandangan dari masing-masing narasumber nih, mungkin dari Mbak Anissa dulu kali ya, biar gantian nanti kita akan minta tanggapan dari Mbak Monica. Kalau dari Mbak Anissa gimana nih Mbak tanggapannya tentang kemudahan googling dan buka buku ketika ujian, atau mungkin cheating ya ini ya sebenarnya. Gimana nih Mbak? Jadi untungnya aku tuh dari awal memang tidak cari sekolah yang ada ujian, tidak cari sekolah yang pakai ranking, tidak cari sekolah yang ada PR. Karena dulu kondisinya aku bekerja full time dan aku ngerasa kayaknya kalau sekolahnya ada PR gak bisa nih gue nemenin ngerjain PR di rumah gitu ya, udah give up duluan gitu ya. Dan ternyata sekolahnya online, kurikulum juga dipadatkan kan ya dari Kemendikbudnya. Jadi memang sama, tidak ada PR juga. Tapi tetap aja yang namanya anak kecil meskipun gak ada PR, nih teman-temannya pada ngerjain, ada kalanya dia nggak mood dong. Aku nggak mau kerjain nanti gitu. Aku nggak mau kerjain sekarang Padahal itu tetap harus disubmit kan ke Google Classroom-nya gitu. Meskipun dia nggak ngerjain, ujung-ujungnya harus disubmit. Nah, aku bikin perjanjian sama anakku, semua tugas harus disubmit. Jadi dia boleh tidak mengerjakan sekarang, tapi nanti di akhir minggu gurunya tuh biasanya rekap tuh hari Jumat. Ibu, minggu ini yang belum dikerjakan ini. Nah, itu tuh aku harus kerjain semua. Jadi komitmennya seperti itu. Karena aku paham juga ya di kelas tuh bosan banget mungkin kan, nggak bisa sambil colek-colek teman gitu ya. Ya udah dia sendirian aja di meja belajar. Kalau misalnya nggak mau nulis, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir minggu semua tugasnya harus dikumpulkan. Jadi aku berkomitmen sama anakkunya tuh seperti itu. Gimana ya? Karena ada nih ibu-ibu yang memang menurunkan ekspektasi sangat rendah gitu. Ya udahlah, kasihan tuh anaknya stres juga gitu ya. Udahlah nggak usah belajar gimana-gimana. Yang penting ya sekolah apa adanya aja lah gitu. Menurutku kita tuh nggak tahu loh sampai kapan sekolah online kayak gini. Kita nggak tahu lagi kapan bisa sekolah offline. Kalau kita terus-terusan menurunkan ekspektasi, jadinya learning loss gitu. Jadinya anaknya nggak belajar karena kitanya terlalu santai. Menurut aku gitu sih. Dan sebenarnya anak tuh bisa kok, asal kitanya berkomitmen juga untuk bisa gitu. Jadi kitanya berkomitmen bahwa nggak bisa, ini tuh memang tanggung jawab kamu sebagai anak umur 7 tahun adalah mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya aku menunggu kamu mau mengerjakan ini. Jadi biasanya di akhir minggu hari Jumat tuh dia udah submit semuanya. Karena aku nggak mau aja sih kelewat numpuk loh itu, meskipun gurunya nggak nagih ya. Nagihnya kan baik-baik ya. Jadi gurunya iya ibu ini belum gitu, nggak bakalan yang kayak ibu ditunggu ya sore ini jam 5. Nggak begitu juga. Tapi kan kalau kita nggak kerjain sekarang, minggu depan akan bertambah. Ujung-ujungnya nih anak nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi aku nggak mau sampai kayak gitu, meskipun tidak ada pressure, tetap pekerjaan sekolah itu harus dikerjain. Jadi kalau soal cheating atau bisa googling itu aku nggak ada pengalaman, karena memang kurikulumnya juga bukan kurikulum nasional. Jadi dia tidak ada PAS, apa tuh penilaian akhir sekolah tuh nggak ada, hanya ada review, lalu ditanya ulang oleh gurunya pemahamannya sudah sampai mana, lalu di akhir ada show and tell, presentasi, terus udah gitu. Jadi aku nggak mengalami ada cheating, nggak boleh nyontek gitu. Jadinya tapi uniknya ya, karena anakku dari awal memang TK-nya juga seperti itu. Dia tidak ada TK yang ada ujiannya. Terus aku pernah nanya nih iseng, gara-gara anak-anak lain lagi ujian. Menurut kamu kalau ada temenmu nanya nanya soal, terus dia nggak tahu jawabannya, menurut kamu kasih apa jangan? Ya kasih lah. Nggak bisa gitu. Nggak mungkin. Kenapa kamu because it's cheating, aku bilang. Terus kata dia, kenapa, kan aku membantu dia. Nggak bisa kalau di sekolah lagi ngerjain ujian, nggak bisa kayak gitu. Nah dia jadinya nggak paham hal kayak gitu karena memang nggak mengalami ujian itu apa sih.
Ya. Tapi sebenarnya di samping ketidak adanya pengalaman cheating dan ujian ini sebenarnya ada poin penting sih Fer menurut aku, bahwa itu bisa di-trik ya. Bahwa mungkin ini bisa jadi inspirasi metode belajar ya, bahwa tugas banyak udah pasti gitu ya. Apalagi buat anak-anak yang sekarang sekolahnya online, mungkin walaupun kita tetap buka nggak berarti tugas-tugasnya semakin ringan. Yang aku lihat sih gitu. Mungkin ini bisa jadi inspirasi gitu ya, gimana cara memanage-nya biar mingguan at least tugasnya beres gitu. Nah, kalau dari Mbak Monica nih gimana pandangannya Mbak Monica? Ya, kaitannya dengan internet, Google dan lain sebagainya seperti itu ya. 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 Yang perlu kita pahami adalah yang tadi disebutkan tadi, kita pahami bahwa itu adalah sumber belajar. Ya enggak? Iya. Kita kan gampang tuh ya, tinggal misalnya cari kayak gitu. Siapa presiden pertama Indonesia? Misalnya kayak gitu, cepet kayak gitu ya. Daripada kita buka buku misalnya kayak gitu, nah udah lama kudu baca ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya langsung googling kayak gitu, ketik kayak gitu, presiden pertama, langsung keluar seperti itu. Nah yang perlu kita pahami adalah itu yang tadi disebutkan Google, terus kemudian ada internet dan lain sebagainya, itu sekarang sudah banyak platformnya itu merupakan sumber belajar dan media media untuk belajar kayak gitu. Itu mau nggak mau sekarang zamannya beda ya sama yang dulu kayak gitu. Sekarang penguasaan teknologi kayak gitu itu juga menjadi salah satu kompetensi juga toh nantinya akan kedepannya seperti itu. Nah kita juga perlu mengenalkan itu gitu ya, perlu mengenalkan tentang internet dan sebagainya seperti itu. Tapi ada tapinya kayak gitu. Kita perlu memahamkan juga do and don't-nya kayak gitu. Nah itu penting banget kayak gitu. Kamu ini loh Dek, kalau kita berselancar atau kita googling atau browsing dan lain sebagainya, tidak semuanya loh itu benar kayak gitu. Iya enggak? Itu semua informasi kan masuk kayak gitu. Tapi tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Nah, makanya kan kita perlu, kenapa kita butuh orang tua kalau misalnya anak kita masih balita atau mungkin kelas SD kayak gitu yang belum bisa memilih informasi kayak gitu. Nah, itu makanya fungsi diskusi, komunikasi, pendampingannya itu di situ. Itu poin pentingnya di situ, bahwa itu adalah alat bantu seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaannya tadi adalah gimana kalau ujian? Nah, itu kan lebih cepet tuh kayak gitu, langsung klik langsung kayak gitu. Nah, itu kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga, value keluarga bagaimana menanamkan hal tersebut seperti itu. Kalau kita dari awal istilahnya sudah mendampingi, sudah memberikan penanaman nilai-nilai menerima apapun, memahami bahwa anak juga berproses untuk belajar, apapun nilainya kayak gitu, it's okay, nggak masalah kayak gitu. Itu insya Allah kita memberikan pengertian pemahaman ke anak juga. Apapun hasilnya ke ujian, coba kamu lakukan dengan usahamu sendiri, dengan ya kamu berusaha untuk mengerjakannya sendiri, tidak pakai itu tadi kayak gitu, jujur kayak gitu, belajar jujur seperti itu. Jadi apapun hasilnya nggak masalah kok kayak gitu, yang penting kamu belajar. Nanti kalau kamu hasilnya positif, oke, alhamdulillah. Kalau enggak, mari kita evaluasi bersama, kita diskusikan. Seperti itu, Mbak.